الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وخصوصا للإخوان في هذا الكتاب رب اشرح لي صدري. الشيخ محمد هاشم مشاري نفعنا الله في عمره. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضا عن الشفاعة رسول الله وقبول كذلك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وبأنه سيذهب الأمثال كالأمثال من الناس ويتقارب الزمن. وبأنه لم تأتمن الشأن bahwasanya diprediksi Rasul sayadhabu bakal hilang sebuah lamsalu al-amsal fal-amsal minan nas sayadhabu bakal hilang sebuah al-amsal orang yang utama, maksudnya orang alim. Fal-amsal minan nas, dalam hadis lain disebutkan innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'dallu wa'adallu. Ini hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah. Bahwa Allah tidak mencabut ilmunya Allah, tidak Allah ambil ilmunya Allah dengan cara mengambil ilmunya itu. Minan nas, tapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah mengambil ilmu itu, dia diambil dengan pemiliknya, dengan manusianya, biqabdil ulama. Hatta la yabqa yang begitu biqabdil hatta idza lam yabqa 'aliman, ketika sudah tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhala, maka manusia mengangkat pemimpin dari kalangan ru'asa al-juhala, orang-orang bodoh. Kenapa? Orang-orang alimnya sudah banyak yang wafat. Pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kemampuan di bidang agama diangkat menjadi pemimpin. Akhirnya apa? Fadl wa fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi. Ketika dia ditanya fa'aftau bi ghairi ilmi,
dia memberi fatwa, menjawab bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu pengetahuan. Akibatnya fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesat. Itu sudah terjadi sekarang. Ciri-ciri itu sudah mulai terjadi. Terpaksa jadi pemimpin, kokoh, terpaksa jadi tokoh, tapi kapasitas keilmuannya tidak mumpuni, tidak memenuhi syarat, maka dihadapkan pada kondisi di mana masyarakat membutuhkan fatwa. Fasu'ilu, maka dia ditanya, fa'aftau bighairi ilm. Dulu Imam Hanafi itu ketika ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya menjawab berapa? 3. Pertanyaan 100 dijawab 3, sisanya dijawab tidak tahu. Kalau sekarang kebalik kan, ditanya 3 dijawab 100, enggak ditanya pun dijawab ya. Nah, di luar kompetensinya pun juga dijawab. Wa yataqarabuz zaman, wa yataqarabul, saling berdekatan apa az-zaman masa, wa yubitul ilma, wa yubitul, dicabut apa al-ilmu, wa yubitul, dicabut apa al-ilmu. Mencabut ilmu itu maksudnya ya dengan pemiliknya, dengan orangnya. Dan ilmu pertama yang akan hilang itu apa? Ilmu falak. Ya, semakin susah kiai-kiai yang ahli di bidang itu. Falak, ilmu waris, pokoknya hitung-hitungan itu mulai hilang. Wa yubitu al ilmu, wa yubitu, lan dicabut apa al ilmu, wa tadharu, lan jadi jelas apa al fitanu, biro-biro fitnah, al haraju, wal haraju lan fitnah dan haraj apa? Penipuan. Kalau sudah terjadi seperti itu, ini prediksi Rasulullah besok. Saya dahul amsal fal amsal. Pada masa Covid itu banyak sekali ulama yang wafat, banyak sekali. Itu caranya Allah. Dan zaman saling berdekatan. Wa yataqarabuz zaman itu artinya apa? Dulu itu yang namanya waktu lama sekali kan, rasanya itu kan lama. Sekarang itu kan dekat sekali rasanya waktu, ya. Dulu itu SD itu rasanya kok 20 tahun gitu gak lulus dulu. Sekarang anak baru masuk loh sudah SMP. Itu kita gak kerasa bahwa zaman itu sudah mulai dilipat oleh Allah. Tetap 24 jam, cuman kecepatannya itu sudah berbeda. Ya taqarabu az-zaman, masa itu sudah semakin berdekatan. Hari kemarin dan hari sekarang dan besok itu cepat sekali. Tiba-tiba sudah skripsi, tiba-tiba sudah KKN, ya? Tiba-tiba KP, tiba-tiba gak siap, tiba-tiba yang penting ujian. Semuanya serba tiba-tiba sekarang. Karena taqarabuz zaman. Apa ya? Tiba-tiba besok sudah Ramadan lagi, kan gitu tuh. Oh, dekat sekali, cepat sekali. Waktu itu berjalan demikian cepat. Dulu waktu itu berjalan demikian aman, lama sekali. Sekarang waktu itu sudah semakin difaktorkan oleh Allah. Hitungan apa namanya, kecepatan hari sama
kalau hitungan adanya sama, tapi kecepatannya sudah tiba-tiba sudah Ramadan lagi, sudah ini lagi, tiba-tiba sudah semester sekian, sudah KKN, sudah lulus, ya cepat sekali. Itu sebetulnya Alia itu sudah KKN, mau ngurus KKN, baru kuliah kemarin, rasanya baru punya anak kuliah sekarang, sekarang sudah sibuk KKN, persiapan. Kalau di UGM itu KKN-nya ngerancang sendiri, mau di mana aja, mau di Papua, mengajukan proposal. Ya, mandiri mahasiswa itu mengajukan sendiri, berkelompok, mau bertempat di mana, Singapura, Malaysia, atau di pedalaman. Jadi anak itu jadi kreatif juga. Dan di UIN itu sekarang sudah mulai ada apa istilahnya, KKN tematiknya. Terus ada KKN yang di luar perbatasan, ya, yang mulai. Jadi udah KKN, di mana? Kapan KKN? Rasanya baru kemarin udah KKN. Nggak tahu istuwe, gitu? Nggak kerasa istuwe. Istuwe nggak kerasa. Jika saya nih, ternyata ponakan saya sudah punya anak, akhirnya saya dipanggil Mbak. Waduh, aduh protes. Saya tetap usul, saya dipanggil Om. Tapi ya nggak apa-apa Om, tapi ditambah Mbak, Om Mbak gitu. Ya Allah, istimewa. Jadi punya putu saya ini, punya cucu tua ya. Tiba-tiba rasanya baru kemarin jadi orang tua, sekarang sudah jadi Mbak. Wa bana wa tadharu al-fitanu wal haraju. Wa tadharu la, jadi jelas apa al-fitanu, fitnah, era fitnah. Ini namanya post-truth kalau sekarang. Zaman fitnah itu zaman post-truth. Post-truth itu artinya apa? Post itu setelah, truth itu kebenaran. Jadi kebenaran di atas kebenaran. Maksudnya apa yang dimaksud itu? Era disruption itu, kebenaran itu bukan lagi berdasarkan pada fakta, tapi kepada opini yang disampaikan secara berulang. Itu namanya kebenaran post-truth. Itu disebut fitnah. Kayak misalnya ya zaman pilpres itu kan hoax semua, tapi disampaikan terus menerus, opini orang, prasangka orang, tidak berdasarkan fakta, disampaikan aja terus menerus, akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran yang sejati yang berdasarkan fakta sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi sekarang tuh gitu, era fitnah itu kayak gitu. Ya, orang kalau sudah dibullying itu kan jadi habis orang itu gara-gara difitnah. Fitnah terus menerus dibombardir. Akhirnya orang percaya. Kenapa? Karena terus menerus berita itu disampaikan. Maka yang semula hanya pendapat, opini, jadi karena terus menerus disampaikan, akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran baru. Itu namanya era post-truth. Kebenaran berdasar pada opini, tidak lagi berdasar kepada fakta. Era komunikasi sekarang itu ya. Hoax
jadi kebenaran. Apalagi diedit-edit itu ya, sering kita kan nggak sering tidak sadar itu, padahal editan. Wa bi anna al-khilafa ba'dahu 30 sanatan thumma takunu mulkan. Wa bi anna al-khilafa lan kana sa'wan sa'tamani al-khilafa ba'dahu ba'da nabi iku salasuna sanatan, iku salasuna 30 abang di sanatan tahunnya. Jadi masa khilafah itu ba'da wafatir Rasul hanyalah 30 tahun. Hitungannya dari mana ya? Dari Abu Bakar ya, Abu Bakar 2,5 tahun, Umar 12 tahun, Utsman, Ali itu khilafah. Terus setelah itu siapa? Siapa ya? Setelah Ali jadi yang terbentuk khilafah itu Muawiyah Abbasiyah. Habis itu summa takunu mulkan, summa takunu mongko gara-gara ono apa al khilafah mulkan menjadi kerajaan dinasti. Era khilafah itu berarti dari setelah 30 tahun dari kenabian wafatul Rasul, nggak lama. Berarti kalau 30 tahun nggak sampai di Umayyah Muawiyah ya, nggak sampai ke sana. Itu kan sudah apalagi sampai turunan seberapa itu, sampai Turki Utsmani bareng itu menganggap khilafah. Tapi khilafah yang sebenarnya yang 4 orang itu khilafah 30 tahun ya. Utsman, Ali 15, Abu Bakar, Umar 15, 30 tahun. Summa takunu mulkan, kemudian gara-gara menjadi kerajaan. Fakana mengkono apa muluk itu kadalika kaya mengkono salasuna sanata fi muddatil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, fi muddatil Hasan bin Ali radhiyallahu, di masa sepanjang masa Hasan bin Ali. Wa qala lan ono sapa Rasul, wa qala lan dawu sapa Rasul, inna hadzal amra inna hadzal amra seperti istilah amra perkara, maksudnya inna hadzal din, ay hadzal din tegese iki agama iku bada mulai apa hadzal amra nubuwatan dinuwatan inna hadzal amra iku inna hadzal amra bada'a nubuwatan wa rahmatan thumma yakunu rahmatan wa khilafatan thumma yakunu mulkan adudan. Inna hadzal amra satamliki kila agama perkara bada'a ngawit dimulai nubuwatan, diawali dengan kenabian dan rahmatan, warahmatan dan kasih sayang. Supaya kudu muka kare-kare ono apa al-amro ono iku rahmatan wa khilafatan. Setelah kenabian, rahmat, setelah rahmat, kemudian khilafah. Supaya kudu ono apa amro mulkan kerajaan adudan yang
saling apa ya, saling sikut, saling apa, al-daya'at itu kan saling nyokot. Saling nyokot itu artinya apa? Kerajaan yang saling apa istilahnya? Saling menggigit. Saling menggigit. Istilahnya apa? Antara kerajaan itu saat terjadi apa sih? Persaingan. Ya hukum riba ya, namanya kerajaan, antara kerajaan itu kan yang kecil mencaplok yang besar mencaplok yang kecil, ya. Hukum kerajaan itu ya seperti hukum riba itu, terjadi peperangan terus-menerus, konflik, ya, al-dultan antar kerajaan. Summa yakunu utuwan wa jabarutan wa fasadan fil ummah. Summa yakunu moko kare-kare ono mulkan itu ono iku utuwan, ya, apa namanya istilah, melewati batas, wa jabarutan. Jabarut itu artinya diktator, otoriter. Wa fasadan, dan kerusakan fil ummatin, dalam umat. Fakana al-amru apa fakana maka ono apa al-amru perkara iku kadzalika kaya mungkono-mungkono hadhil amr. Wa asbaha tilkal madhkurat, wa asbaha serupani tilkal madhkurat mengkono al-madhkurat, pira-pira perkara kang disebut di atas. Fawaqa'at, maka terjadi apa al-madhkurat kulluha, yasa kabeh al-madhkurat fi muddati hayatihi wa ba'da mauti. Fi muddati hayatihi, ing dalam masa hidupnya Rasul, wa ba'da mautihi, dan sausi wafatin Rasul. Kama dzakara kaya alaihi mutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadihatan jaliyatan, wadihatan alaihi perkara jelas, jaliyatan ka. Inilah siklus kehidupan dalam kehidupan umat Rasulullah. Hadhil amr bada'a nubuwatan rahmatan, thumma yakunu rahmatan wa khilafatan, thumma yakunu mulkan adudan, thumma utuwan wa jabarutan wa fasadan bil amri. Nah itu udah kiamat berarti kan. Sekarang sudah apa, masa mana ini? Mulkan adudan, atau sudah masuk tahapan utuwan wa jabarutan wa fasadan. Nah kita tidak tahap lagi, ya, bil ummah, ya. Inilah yang terjadi siklus kehidupan manusia, ya, pasca wafatnya Rasulullah. Dimulai dari kenabian yang penuh rahmat, kemudian ada khilafah, kemudian ditanduk dengan ada kerajaan. Kalau sudah mulai kerajaan itu mulai terjadi adu dan saling persaingan. Coba ya, kita juga sedih, Arab Saudi yang kiblatnya umat Islam malah mendukung agresi Palestina, Israel. Gimana? Ya karena sudah institusi politik, ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Arab Saudi itu semua kekuatannya dikendalikan oleh Amerika. Militernya, peralatannya, wah semuanya di bawah kendali. Padahal Saudi itu kiblatnya umat, ya. Wa minha ahbaruhu sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Al-Fatihah.
هذا من الرحمة من الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله.